Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini saya lagi nyoba pakai kamera mirrorless dari Sony. Lebih tepatnya Sony Nex5. Jadi saya coba buat nyari autofocusnya. Fokus. Set, maaf ya kameranya berantakan ya. Soalnya biasa banyak lembur. Jadi alhamdulillah kamera ini sudah ada wifi-nya. Mana kotaknya? Sudah ada wifi. Dilengkapi dengan, aku bacain ininya ya. Sony Nex5 TL. IPS lensanya 1650 mm. Power zoom lensa kit. Kameranya simpel banget, bodinya enak dipegang. Langsung ngatur loh guys, langsung ngatur. Set, 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 set. Dan ini sudah touchscreen. Ini jarak pegangan tangan aja. Nah, oke, nggak ada masalah, bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Good afternoon. Afternoon, ya. Pada kesempatan kali ini gue bakal share bukan satu tapi dua hal. Saya ingin berbagi sedikit informasi kepada teman-teman mungkin yang ngerasa saya perlu adanya sesuatu yang baru, perlu input baru dan perubahan dalam diri gitu misalnya ya. Jadi seperti gue pengen, dalam hatinya gue pengen tambah ilmu nih, gue pengen tambah relasi, gue pengen tambah kenalan, tapi saya itu orangnya pemalu, gue itu orangnya introvert, gue itu orangnya nggak mudah bergaul, gue itu orangnya malu sama orang lain kayak gitu-gitu kan. Ya itu masalah, kalau saya bilang itu masalah dari sebagian besar orang, itu masalahnya hampir sama. Jadi sebenarnya teman-teman masalah itu bisa disiasati sih kalau saya bilang. Jadi seperti kita memperbanyak teman ya, mulai dari teman yang biasa kita ketemu lah, mulai dari teman yang biasa kita ketemu, dan dari situ kita bisa kenal sama temennya lagi, teman-temannya kita, misal dari situ kita melebar, kenalan segala macam. Pada intinya kalau saya bilang cara kita buat dapet teman itu kita jangan malu memulai pembicaraan ya, jangan malu memulai pembicaraan. Misal ya sapa aja ringan, mas apa kabar, mas dari mana, kayak gitu kan ya, dari obrolan kecil. Kalau misalkan memang kadang-kadang ada orang yang saat kita ajak bicara dia itu memang lagi sibuk, jadi responnya itu memang kurang apa ya, kurang, kalau orang bilang mungkin dia cuek, dia sombong, padahal mungkin ya bisa jadi dia itu memang lagi sibuk, lagi ada urusan, lagi sibuk chatting sama pacarnya mungkin gitu, yang pacar. Kalau yang belum punya pacar atau yang masih jomblo, Jonas, itu mungkin dia lagi chatting sama keluarganya segala macam. Mungkin kalau dia kurang respon sama orang tuh lagi sibuk, jadi jangan gampang mengambil kesimpulan juga gitu. Nah, malah panjang lebar. Nah, hal-hal seperti itu tadi bisa disiasati, salah satunya tadi dengan mulai bergaul dengan teman kita, dan yang lain, cara yang lain mungkin bisa mencari referensi dari video di YouTube. Sudah banyak ya video-video tayang di YouTube yang yang dia itu ngasih motivasi, ngasih input ilmu yang bisa bisa membelah jiwa dan pikiran, enggak gitu ya, bisa bisa ngasih energi positif lah untuk kita gitu. Nah, kalau misalkan itu tadi yang ngelihat referensi dari video atau dari quotes yang ada di YouTube ya. Tapi kalau memang ya mau cari referensi di buku, nah kenapa buku? Karena salah satu
bukan orang ya, salah satu hal yang tidak bisa bohong itu adalah buku. Salah satu hal yang tidak bisa berdusta kepada kita itu buku. Kalau orang kan kadang-kadang misal kita minta pendapat sama orang, Mas, tolong dong kasih masukan ke saya, tolong dong kasih input ke saya pingin begini, pingin begini. Cuman karena memang basicnya orang itu orang yang gak enakan, jadi dia itu ngomong ya ada bohong-bohongnya dikit lah. Misal kamu jangan gini ya, padahal dia pengen ngomong yang lebih dari itu misal, tapi karena dia orangnya gak enakan, dia agak ada yang ditutupin gitu. Jadi pesannya nggak semua itu bisa kita tangkap, tapi kalau buku itu asal kita ngeluangin waktu, kita meluangkan waktu untuk membaca, itu kita bakal banyak dapet input-input positif pastinya gitu. Dan salah satu tips dalam membaca buku adalah meringkas. Saya diajarin dari salah satu teman saya, namanya Mas Hengki, Instagramnya @hengkiyuliansyah. Dia salah satu teman sekaligus guru bisnis, coach juga. Jadi apa ya, saya bilang dia itu kalau misalkan barang multifungsi kali ya. Jadi ya dia itu everything lah, dia itu selalu ngasih motivasi, ngasih input ke saya, ngasih Mas Ilham harus baca buku ini ya, Mas Ilham jangan lupa baca buku ini ya, bikin tulisan ya, ringkasan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya awalnya kita itu serius nih harus ngelakuin, padahal saya nggak senang baca segala macam gitu kan. Nah, tapi tantangannya itu di situ. Jadi untuk menumbuhkan minat baca itu nggak serta-merta kita langsung jatuh cinta untuk membaca ya. Saya sendiri kalau misalkan udah mulai bosen, nanti cari kegiatan lagi. Kalau misal udah mulai nggak mood baca, denger musik segala macam gitu. Tapi pada intinya kita harus apa sih, tahu dulu tujuan kita buat baca itu buat apa. Jadi tujuan saya bikin video ini, saya mau merekomendasikan buat teman-teman yang memang mau banyak input-input yang masuk, mau banyak perubahan dalam diri, istilahnya kalau bahasa anak sekarang itu ilmu pengembangan diri gitu. Nah, ini cocok banget. Saya di sini nggak jualan. Saya hanya pernah baca buku ini. Ini saya baca ya lumayan sering sih, tapi maksudnya lumayan sering, udah pernah khatam, terus khatam lagi, tapi nggak sesering saya baca sampai habis gitu. Ada beberapa bab yang memang saya sering ulang-ulang kayak gitu. Jadi ini yang pertama, buku dari David G, apa bahasa Inggris ya, susah juga omongnya, dari David G Searchworth ya, kayak gitulah. Ini tulisannya, rupanya jelas, The Magic Thinking Success. The Magic Thinking Success. Ini penulisnya David. Ya semoga bisa kelihatan ya. Ini bagus banget karena subjudulnya meraih rahasia kebebasan finansial. Jadi secara garis besarnya aja, kalau yang bisa saya kasih tahu, saya bisa sharingkan itu, secara garis besar buku ini ngajarin kita buat mempunyai pikiran yang besar, mempunyai pikiran yang luas. Jadi apa hal-hal yang ada di sekitar kita itu, kalau kita mempunyai pikiran yang luas, kita nggak mudah judgement gitu sama hal-hal tersebut. Misal teman kita tegur tapi dia nggak ngerespon. Tapi kalau misalkan kita udah banyak tahu tentang ilmu apa istilahnya, pikiran yang besar segala macam, kita itu akan jadi berpikir positif. Oh mungkin memang dia lagi sibuk dan segala macamnya kayak gitu sih. Ini tebal, lumayan tebal, dan ada berapa bab ya? Ada banyak bab. Ini ringkasan saya juga, jadi ya sebisa mungkin saya meringkas. Jadi ngajarin kita bagaimana kita mempunyai cara berpikirnya orang-orang sukses, gitulah gampangnya sebenarnya. Yang kedua, breakthrough. Sebelah sini, karena backgroundnya biru nggak kelihatan. Oke. Yang kedua, breakthrough. 30 insight about life, career, and personal change. Ini juga hampir sama, dia pengembangan diri juga.
Ini saya bacakan belakangnya ini ya, karena biasanya belakangnya kan semacam sampul dari buku ini. Jadi itu secara garis besar biasanya ditulis di sini gitu. Ada orang yang memilih untuk meratapi nasib, mengeluh, menyalahkan orang lain, menyesali kehidupan, dan menganggap dunia tidak berpihak pada dirinya. Ada pula orang yang memilih untuk melakukan sesuatu, bukan menggerutu, bangkit, dan melakukan terobosan. Bukan terlena dalam kenyamanan, melanjutkan hidup dengan harapan, bukan ratapan. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, entah itu dalam karir, bisnis, atau kehidupan pribadi, sebetulnya bukan karena mereka tidak memiliki kesulitan, tapi karena mereka mau berbuat sebuah breakthrough atau terobosan atas kesulitan yang ada. Nah, udah bisa ditangkap kan dari dari buku yang saya bacakan ini. Lagi, kita hadir di dunia untuk menjalani pengalaman dan terobosan hidup yang lebih baik, bukan kemunduran dan kekalahan. Kemenangan adalah milik orang-orang yang berusaha meraihnya. Kita semua dikaruniai berkat, kemampuan, dan potensi luar biasa. Nah, itu sebenarnya teman-teman. Mungkin dari bukan dari hanya sebagian dari teman-teman ya, saya pribadi pun mungkin merasa saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begini. Padahal sebetulnya yang saya bisa cari tahu dari diri saya sendiri, kalau saya bisa belajar dengan sungguh-sungguh, saya mau bener, misalnya saya melakukan sesuatu, saya nggak bisa desain, saya mungkin yang bisa desain, tapi kalau saya mau benar-benar mencoba itu sebenarnya nggak susah banget gitu loh. Mungkin itu juga yang teman-teman rasain gitu kan. Kita semua dikaruniai berkat, ya benar, karena kita semua dikaruniai potensi ya. Jadi kita itu kadang-kadang kan lupa, jadi ngelihat potensi teman kita itu berharapnya kita bisa seperti teman kita, sampai kita itu lupa potensi kita itu kadang-kadang nggak sama dengan teman kita gitu loh. Jadi dan memaksimalkan untuk sebuah terobosan besar dalam hidup adalah pilihan. Sebagian orang mau berusaha dan mengembangkannya, sebagian lainnya hanya cukup tahu dan berdiam diri. Nah, buku ini hadir sebagai pembuka mata bahwa keberhasilan terjadi melalui terobosan yang berani, pribadi-pribadi yang berkomitmen dan melakukannya. Kalau saya bilang, ya secara garis besar hampir sama, tapi pasti ada bedanya. Satu tebal banget, satu tipis banget. Tuh. Oke, bro, fokus ya. Saya nggak bisa ceritain karena saya juga punya daya ingat yang nggak terlalu bagus ya. Jadi saya tuh gampang lupa. Jadi ya kayak gitu, teman-teman mau dapat buku-buku motivasi, bukan motivasi sebenarnya, ini pengembangan diri ya, lebih ke pengembangan diri. Itu mungkin referensinya bisa antara dua ini. Ya, teman-teman bisa cari-cari lah buku Kalau di Gramedia itu kemungkinan nggak ada, karena ini kan buku yang diterbit ulang terus gitu. Kadang-kadang ada beberapa stok yang kosong dan segala macam. Mungkin teman-teman bisa cari di Instagram atau di grup-grup jual beli buku gitu sih. Oke, jadi itu video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini bisa di like, komen, dan subscribe. Kalau enggak bisa di dislike. Janganlah ya. Kalau enggak bisa di dislike. Dan sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.